Benar ya Tuhan, Engkaulah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak akan berdaya melakukan segala sesuatu. Dan kami membutuhkan Engkau. Kami ingin menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami kembali untuk bersekutu bersama, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan ini saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang boleh memberkati setiap kami, Roh Kudus-Mu yang akan bekerja untuk membuat kami mengerti dan memahami apa yang Engkau ingin sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu di dalam kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah Tuhan yang boleh pakai menjadi saluran berkat di dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Masih ada sukacita? Rasanya sendu-sendu begitu ya. Oke, Bapak Ibu, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan tentang perkataan Yesus, akulah. Kita sudah belajar ya, ada dua perkataan Yesus. Masih ingat Bapak Ibu? Yang pertama, akulah roti hidup. Kemudian minggu lalu, masih ingat? Aduh, jangan-jangan hanya Kopaja doang yang diingat ini. Iya, minggu lalu kita belajar tentang apa Bapak Ibu? Ya, akulah terang dunia. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang akulah pintu. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saya akan membaca bagi kita semua di dalam Yohanes pasal 10 ayat ke-7 sampai ke-10. Mari kita lihat sampai di ayat 10 Bapak Ibu. Yohanes pasal 10 ayat ke-7 sampai 10. Yohanes pasal 10 ayat ke-7 sampai 10. Jika sudah menemukan, maka saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, apakah masih ingat dengan kartun ini? Iya, ceritanya masih ingat. Saya nggak tahu apakah generasi sekarang masih tahu ya dengan kartun ini begitu ya. Nah, biasa dulu sebelum setiap minggu pagi begitu ya, sebelum pergi ke gereja, sebelum sekolah minggu, biasanya saya sempatkan dulu nonton kartun. Biasanya di minggu-minggu pagi itu ada banyak kartun-kartun ya di siaran TV begitu ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam kartun Doraemon ini yang menarik adalah Doraemon ini punya segudang barang-barang canggih begitu ya. Kita tahu bersama dia punya barang-barang canggih yang bisa keluar dari kantongnya ketika itu si baju kuning Nobita, ketika Nobita memintanya. Kita tahu bersama bahwa Nobita ini punya banyak sekali permintaan. Makanya kalau dengar soundtracknya Doraemon, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi Nobita ini punya banyak sekali keinginan dan Doraemon ini harus memenuhinya ketika dia minta untuk dikeluarkan dari kantong ajaibnya begitu. Nah, salah satu alat ajaib dari kantong Doraemon ini yang paling terkenal adalah
Pintu. Pintu kemana saja. Pintu kemana saja. Dengan pintu ini, maka Nobita bisa pergi kemanapun dia mau. Caranya cukup sederhana. Dia hanya memikirkan tujuannya kemana, dia buka pintunya, maka sampailah dia di tempat yang dia inginkan itu. Sering sekali juga Nobita menggunakan pintu ini untuk melarikan diri dari masalahnya. Ketika dia udah gak mau di rumah, tidak mau mendengarkan omelan mamanya, atau dia mau menghindari hukuman, maka dia akan pergi menggunakan pintu ini. Kadang-kadang juga pintu kemana saja ini digunakan oleh Nobita untuk memikat hatinya Shizuka. Shizuka ini perempuan yang dia sukai begitu ya, karena dia bisa bawa Shizuka ini kemanapun mereka pergi. Bapak Ibu, sekilas kehidupan Nobita menjadi kehidupan yang rasanya enak sekali, bukan? Kalau dia mau pergi kemanapun, dia hanya tinggal minta sama Doraemon keluarkan pintu kemana saja, maka dia bisa pergi. Kalau dia mau healing ke pantai, dia tinggal buka pintunya, dia langsung sampai di pantai. Kalau dia mau kabur dari masalah, dia mau keluar dari rumah, gak mau dengar omelan mamanya, makanya dia bisa minta pintu kemana saja kepada Doraemon. Kita inginkan ya pintu seperti ini. Kita gak mau macet-macetan di Panarup, maunya kita buka pintu langsung sampai di tujuan kita begitu ya. Tetapi Bapak Ibu, seberapapun kita menginginkan kehidupan kita seperti Nobita, tetap saja pintu kemana saja ini hanyalah pintu ajaib di dalam dunia kartun. Pintu ini memang bisa membawa Nobita pergi kemana saja dia inginkan. Dia bisa pergi kemana saja dia mau, tetapi pintu ini tidak bisa memberikan jaminan hidup bagi Nobita. Pintu ini tidak bisa memberikan perlindungan, karena sewaktu-waktu pintunya bisa rusak, bisa terbang. Ada satu episode pintunya terbang begitu ketika mereka pergi ke Hawaii begitu. Dan pintu ini tidak benar-benar bisa menyelamatkan Nobita dari masalah hidupnya. Nah, teks perenungan kita pada hari ini juga berbicara tentang pintu. Yesus menyatakan dirinya, akulah pintu. Yesus adalah pintu. Tetapi yang perlu kita pahami Bapak Ibu, di sini terjemahannya itu tidak menggunakan I am a door. Bukan ada sebuah pintu, tetapi I am the door. Yesuslah pintu itu. Yesus adalah pintu itu. Nah, pertanyaannya apa maksudnya Yesus adalah pintu? Apakah pintu yang seperti kita bayangkan? Apakah sebuah pintu yang bisa membawa kita pergi kemana saja? Pintu yang bisa membuat kita kabur dari permasalahan? Apakah pintu seperti itu yang dimaksud di dalam teks ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami teks ini maka kita harus mundur sedikit melihat kepada ayat sebelumnya. Kita harus mulai di dalam pasal 10 ayat yang pertama. Pasal 10 ayat pertama. Saya akan baca bagi kita semua. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Ayat ke-7, karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Kita berhenti sampai di sana. Bapak Ibu Saudara, permulaan dari pernyataan Yesus tentang
akulah pintu, ternyata dimulai dari pembicaraan sebelumnya. Satu hal yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah ketika Yesus menyampaikan kiasan ini, dia menyampaikan bukan hanya berlaku bagi murid-muridnya, tetapi bagi semua orang yang ada di situ. Jadi konteksnya pada saat itu adalah orang banyak. Yesus memberikan penjelasan ini kepada semua orang yang mendengarkannya. Lalu waktu itu konteksnya Yesus memberikan kiasan ini atau sebuah ilustrasi ini tentang gembala dan domba yang kita lihat di ayat pertama tadi itu karena Yesus sedang berbicara tentang suatu keajaiban sebelumnya yang dilakukan ketika Yesus mencelikkan mata orang buta di pasal 9. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca firman Tuhan begitu ya, kita harus melihat konteks atasnya itu dia bicara apa. Kita melihat konteks bawahnya itu dia berbicara apa. Jadi di pasal 10 ini itu masih ada kaitannya dengan kisah Yesus yang mencelikkan mata orang buta. Menarik Bapak Ibu, kejadian ini, kejadian penyembuhan yang Yesus lakukan kepada orang buta yang katanya sudah buta sejak lahir ini menjadi viral. Viral tapi bukan dengan medsos seperti saat ini ya begitu ya. Tetapi viral masih dengan cara tradisional dari mulut ke mulut. Viral pertama-tama dari tetangganya. Ketika orang buta ini sudah sembuh, tetangganya ini yang melihat mulai bergunjing. Loh, kok dia udah sembuh begitu? Kok dia udah bisa melihat? Bukankah dia pengemis buta itu begitu? Mereka mulai bertanya-tanya. Kemudian berita dia sembuh sampai kepada orang Farisi. Sampai kepada orang Farisi responsnya juga sama. Loh kok bisa? Dia kan pengemis buta itu, kok bisa dia melihat? Lalu orang Farisi ini bilang, yuk coba kita tanya sama orang tuanya. Sampailah mereka kepada orang tuanya si buta ini. Kata orang-orang Farisi ini, kenapa? Apakah benar ini anakmu? Orang tuanya jawab, iya dia memang anakku, dia buta dari lahir. Tetapi di narasi itu orang tuanya tidak menceritakan begitu. Tidak mau mengakui bahwa itu adalah pekerjaan Yesus. Kenapa? Karena sekali mereka mengaku maka mereka akan dikucilkan. Orang tuanya takut bahwa itu terjadi oleh karena kuasa dan pekerjaan Yesus. Makanya orang tuanya hanya jawab, tanya sendirilah sama dia. Bodoh amat lah, yang penting dia udah melihat. Yang penting dia udah gak buta lagi. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, orang buta ini pada akhirnya diusir oleh orang-orang Farisi. Dan ketika dia diusir, beritanya ini juga sampai kepada Yesus. Agak panjang ya ceritanya. Sampai kepada Yesus. Nanti kalau Bapak Ibu ada waktu, boleh baca dari pasal ke-9. Ketika beritanya sampai kepada Yesus, lalu Yesus datang bertemu dengan dia sekali lagi. Yesus datang bukan puk-puk dia kasih semangat, ih kamu dikucilkan ya, kamu dipertanyakan ya kenapa sembuh. Enggak, Yesus bukan datang untuk itu, tetapi Yesus memvalidasi keyakinannya. Ketika Yesus bertemu dengan dia, Yesus justru berkata, apakah engkau percaya kepada anak manusia itu? Apakah engkau percaya kepada anak manusia? Lalu keluarlah satu pengakuan dari mulut si buta ini bahwa dia katakan, aku percaya ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Nah, adegan mereka ini, adegan orang Farisi mengusir orang buta, kemudian Yesus bertemu dengan dia adalah sebuah gambaran tentang gembala dan domba di pasal 10. Orang Farisi ini digambarkan sebagai orang asing. Orang asing yang ingin menarik orang buta ini supaya gak usahlah percaya sama Yesus. Hiduplah terus di dalam keyakinanmu, di dalam Yudaisme ini. Gak usah percaya dengan kuasanya. Nah, gambaran itu terlihat di dalam diri orang Farisi. Mereka digambarkan sebagai orang asing. Sementara
Domba ini digambarkan seperti orang buta. Jadi orang buta ini adalah gambaran domba. Dia menolak suara dari orang asing, dia menolak suara dari orang-orang Farisi yang membawa dia supaya tidak percaya kepada Yesus, tetapi dia mendengar suara gembalanya. Dia mendengar suara gembalanya, dia kenal suara gembalanya, dan dia percaya kepada gembalanya. Sehingga keluarlah pengakuan dari mulutnya, "Aku percaya ya Tuhan. Aku percaya ya Tuhan." Maka Bapak Ibu, muncullah di ayat ke-7. Kan tadi ilustrasinya, narasinya agak panjang. Kemudian di ayat ke-6 Yesus mengatakan ilustrasi ini mereka gak paham. Mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian. Bapak Ibu, kejadian ini bukan hanya terjadi di narasi ini saja. Kita sering melihat di narasi lain, di cerita lain begitu ya. Banyak orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, mendengarkan perumpamaan Yesus. Banyak mereka yang tidak mengerti. Bahkan murid-muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia pun kadang-kadang tidak mengerti apa maksud yang Yesus sampaikan, apa perumpamaan yang Yesus katakan. Makanya seringkali Yesus mengulang kembali, memberikan penekanan kembali supaya apa? Supaya mereka paham maksud Yesus, supaya mereka ngerti bahwa Yesus memberikan perumpamaan, Yesus memberikan ilustrasi sesuai dengan konteksnya masing-masing. Hanya satu tujuannya, percaya kepada Yesus. Untuk itu di ayat 7 ini, karena mereka tidak paham, Yesus tekankan lagi, dikatakan, karena itu Yesus berkata lagi. Karena itu Yesus berkata lagi. Ada kata lagi di sana. Yesus berkata bahwa sesungguhnya lah aku pintu bagi domba-domba itu. Sekali lagi, akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan dia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput sampai seterusnya. Bapak Ibu, ada pengulangan di sana, ada penekanan di sana bahwa Yesus 2 kali menyatakan dirinya pintu. Yesus adalah pintu. Seperti yang saya katakan tadi, pintu di dalam hal ini jangan kita bayangkan seperti pintu fisik begitu ya Bapak Ibu, atau seperti Doraemon begitu, pintu Doraemon, tidak. Tetapi mari kita lihat bersama apa maksudnya Yesus menyatakan dirinya pintu. Sekali lagi dikatakan di ayat ke-7, sesungguhnya akulah pintu bagi domba-domba itu. Nah Bapak Ibu, pada bagian ini sesungguhnya Yesus itu sedang berbicara tentang pintu kandang domba. Pintu kandang domba. Pada zaman dulu Bapak Ibu, kandang domba itu umumnya dibuat di halaman di dekat rumah atau di samping-samping rumah yang hanya dibatasi oleh tembok batu begitu. Nah kandang domba ini semacam tempat berlindung yang dibuat sementara pada saat musim panas di padang rumput yang terbuka. Saya coba cari gambarnya Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya. Sebuah pintu kandang domba. Bapak Ibu Saudara, umumnya kandang domba seperti ini, seperti yang kita lihatlah, adalah tumpukan batu-batu yang menjadi tembok. Dan biasanya dinding-dinding batu ini tidak memiliki pintu. Lihat ya, dia terbuka begitu saja, nggak ada pintunya. Jadi gembalalah yang berperan sebagai pintu itu. Gembala yang berperan sebagai pintu itu. Gembala memposisikan dirinya menjadi pintu bagi kandang domba itu. Maka gembala itu akan berjaga sepanjang malam. Dia harus siap melindungi kawanan dombanya di dalam. Dia harus siap melindungi domba-dombanya dari pencuri, dari perampok, dari binatang buas yang mungkin memanjat. Dan dengan demikian sesungguhnya keselamatan kawanan domba itu terletak pada
tangan sang gembala, terletak pada tangan sang gembala. Untuk itu Bapak Ibu, semakin diperjelas di ayat ke-9 dikatakan, "Akulah pintu, siapa masuk melalui aku, ia akan diselamatkan." Ia akan diselamatkan. Pertama adalah hanya di dalam Yesus Kristus, di dalam dan melalui Yesus Kristus ada keselamatan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus ada keselamatan. Lalu pertanyaannya, diselamatkan dari apa? Bukankah kehidupan kita baik-baik aja kok, kita masih hidup kok, masih aman-aman aja begitu ya? Kita diselamatkan dari apa? Bapak Ibu jangan lupa bahwa kita ini adalah orang-orang celaka. Orang-orang celaka, orang-orang yang sudah jauh dan sudah terpisah dari Allah. Paulus bilang di Roma, upah dosa ialah maut. Maka kita adalah orang-orang yang butuh diselamatkan. Kita butuh diselamatkan karena kita orang yang berdosa yang harusnya dibinasakan. Upah dosa kita ini adalah maut, kebinasaan. Untuk itu kalau Petrus katakan begitu ya, kita ini seperti domba sesat yang perlu ditarik oleh gembala kita kepada jalan yang benar. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kita selamat? Bagaimana cara kita selamat? Bagaimana caranya kita diselamatkan? Di ayat ke-9, kita masih di ayat ke-9 Bapak Ibu. Dengan tegas dikatakan, siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Di sini ada dua kata penting Bapak Ibu, ada kata masuk dan melalui. Masuk dan melalui. Bapak Ibu, kata masuk ini adalah sebuah tindakan ya, sebuah tindakan di mana domba masuk melalui pintu kandang domba. Kata masuk ini juga dimaknai sebagai sebuah langkah. Sebuah langkah kita untuk kita masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi kita tidak bisa masuk. Untuk masuk di dalam persekutuan dengan Allah itu tidak bisa diinisiasi oleh diri kita sendiri. Karena secara alamiah kita telah mati oleh dosa dan pelanggaran kita. Kita tidak berdaya, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya andil untuk bisa masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Karena diri kita ini pada hakikatnya hanya ditarik oleh keinginan daging, hanya ditarik oleh keinginan untuk melakukan dosa terus menerus. Oleh karena itu, bagaimana cara kita masuk? Hanya diinisiasi oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang berinisiatif untuk menarik kita masuk di dalam persekutuannya. Lagi-lagi hanya melalui Yesus Kristus. Sama seperti domba. Domba tidak akan bisa mungkin masuk ke dalam kandang domba tanpa digiring oleh gembala. Benar ya Bapak Ibu ya? Domba tidak akan bisa masuk ke dalam kandang domba tanpa gembala itu yang menuntunnya, yang berdiri di depan menunjukkan jalan untuk masuk di dalam kandang domba itu. Domba tidak akan bisa bergerak, domba tidak akan bisa melangkah kalau gembalanya tidak berjalan di depannya, mengarahkan dia masuk ke dalam kandang itu. Untuk itu tidak ada jalan lain Bapak Ibu. Tidak ada pintu lain yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Hanya melalui Yesus Kristus. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus.
Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Tidak ada manusia yang mampu masuk di dalam persekutuan itu dengan Allah tanpa melalui Yesus Kristus itu sendiri. Lalu Bapak Ibu, kalau kita renungkan kembali begitu ya. Nah, pintu itu punya dua sisi ya. Pintu itu punya dua sisi. Mau dia didorong, mau dia ditarik, mau dia digeser begitu ya. Tetap ada yang memisahkan di dalam dan di luar. Benar ya Bapak Ibu ya? Tetap akan ada yang memisahkan di dalam dan di luar. Akan ada orang yang di dalam, akan ada orang yang di luar. Itulah pintu. Nah, sama halnya Bapak Ibu dengan keselamatan. Ada orang yang sudah berada di dalam keselamatan, tetapi ada orang yang masih di luar. Ada orang yang masih di luar. Orang-orang yang di dalam itu adalah orang-orang yang telah percaya. Dia mengaku seperti orang buta tadi, aku percaya ya Tuhan. Dia telah percaya, dia telah masuk di dalam persekutuan dengan Allah. Dia percaya kepada Yesus Kristus yang menggiring dia masuk di dalam persekutuan itu. Sementara orang-orang yang berada di luar adalah orang-orang yang masih mengeraskan hati. Orang-orang yang masih tidak mau percaya kepada dia. Orang-orang yang tidak mau masuk di dalam persekutuan dengan dia. Orang-orang yang tidak mau berkomitmen. Orang-orang yang tidak mau mengambil keputusan untuk aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Itu adalah orang-orang yang berada di luar. Bapak Ibu Saudara, jika hari ini Bapak Ibu Saudara masih mikir-mikir begitu ya, masih mikir-mikir untuk percaya atau tidak kepada Yesus, masih ragu untuk masuk, dia sendiri yang berinisiasi untuk membawa kita masuk di dalam persekutuannya. Saya mau mengingatkan kita kembali, jangan menunda Bapak Ibu sebelum terlambat. Jangan menunda-nunda sebelum terlambat, karena Yesus Kristus sudah memberikan akses kepada kita untuk masuk. Yesus Kristus sudah memberikan akses kepada kita untuk masuk. Dialah satu-satunya pintu untuk kita memperoleh keselamatan. Dialah satu-satunya pintu untuk kita bisa diselamatkan. Biarlah kita mau dituntun untuk masuk, untuk percaya, untuk melihat jalan keselamatan yang telah Dia sediakan bagi kita. Hanya mereka yang masuk melalui pintu, melalui Yesus Kristus yang akan diselamatkan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus dikatakan bahwa kita menemukan padang rumput. Di dalam Yesus Kristus kita menemukan padang rumput. Bapak Ibu, tentu kehidupan domba tidak mungkin dia terus berada di dalam kandang itu ya. Dia bisa stres kali ya di dalam kandang terus. Tetapi ada masa dia juga perlu keluar. Dia perlu keluar menghirup udara yang segar. Dia perlu keluar untuk mendapatkan makanan. Dia perlu keluar untuk mendapatkan air yang segar. Dan masuk dan keluar dalam hal ini itu berbicara tentang kebebasan hidup di dalam kekristenan. Tetapi jangan salah kaprah Bapak Ibu, kebebasan untuk hidup di dalam Kristen, kita bebas hidup sebagai orang Kristen itu bukan bebas di dalam melakukan ketidakbenaran. Bukan. Kita bukan bebas hidup di dalam dosa, tidak ya. Kita bukan bebas melakukan apa saja yang kita mau, tidak begitu. Tetapi kita bebas karena ada tuntunan Yesus kepada padang rumput itu.
kepada padang rumput itu. Bapak Ibu, padang rumput ini berbicara tentang kepastian bahwa Allah memelihara. Bahwa Allah memelihara. Ketika domba masuk dan keluar, gembala itu akan memastikan di kiri kanan kawanan dombanya tidak ada sesuatu yang berbahaya. Dia akan memastikan bahwa tidak ada binatang buas yang akan menghalangi jalannya. Dia akan memastikan bahwa domba-dombanya ini berada di jalan yang benar. Dia akan memastikan bahwa domba-dombanya ini akan tetap aman. Ada pemeliharaan di sana. Ada persediaan makanan untuk domba-domba itu. Ada peristirahatan yang tenang. Dan pada akhirnya padang rumput ini membawa kita kepada gambaran gembala yang baik di dalam Mazmur 23. Bahwa domba itu akan dituntun kepada padang rumput yang hijau. Jiwa kita akan disegarkan. Kita tidak akan merasa takut. Kita tidak akan merasa kekurangan. Kenapa? Karena Dia memastikan bahwa kita ini hidup di dalam pemeliharaannya. Kita dipastikan hidup di bawah pemeliharaan Allah. Bapak Ibu, bukankah ini menjadi satu penghiburan bagi kita? Jika hari ini kita merasa khawatir, jika hari ini kita merasa takut, jika hari ini kita merasa stres, bagaimana ini Tuhan, bagaimana pekerjaan ini, bagaimana finansial, bagaimana dengan anak-anakku, semuanya kita pikirkan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, bahwa hidup sebagai orang Kristen, ada kepastian pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Walaupun seberapa susah kita mengalami hidup ini, tetap ada padang rumput hijau itu yang telah Dia sediakan. Dia memastikan kita berada di dalam pemeliharaannya. Dia memastikan kita berada di dalam penjagaannya. Cuman pertanyaannya, kita mau tidak dituntun untuk keluar masuk menikmati padang rumput itu? Kita mau tidak dituntun hanya untuk mendengarkan arahannya? Kadang-kadang kita berjalan sesuai dengan keinginan kita saja. Kita berjalan sesuai dengan pemikiran kita. Selagi tidak ada masalah, selagi hidupnya baik-baik saja, let it go, begitu ya. Berjalan saja. Kita lupa bahwa ada tuntunan Tuhan ketika kita sudah memutuskan untuk hidup percaya kepadanya. Bapak Ibu, biarlah kita hidup menikmati padang rumput itu, menikmati bahwa ada pemeliharaan Allah di dalam hidup kita. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan protection, mendapatkan perlindungan dan hidup berkelimpahan. Di ayat ke-10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Bapak Ibu, kita tidak hanya diselamatkan, kita tidak hanya dibawa kepada padang rumput, kita tidak hanya dibawa untuk menikmati pemeliharaan Allah, tetapi dikatakan bahwa Dia akan memproteksi kita, Dia akan menjaga kita, karena Dia adalah pintu. Dia pintu yang akan menghalau segala hal-hal buruk dari luar. Dia akan memproteksi kita dari segala hal buruk yang terjadi di luar. Bapak Ibu, sederhananya ketika kita di rumah begitu ya, kalau kita tidak tutup pintu, entah itu pagi, siang, sore, malam begitu ya, kalau kita tidak tutup pintu rasanya seperti kita tidak tenang ya. Tiba-tiba nanti orang gila masuk ke dalam begitu, atau ada orang jahat begitu yang masuk ke dalam rumah kita. Pasti kita akan menutup pintu kita.
Karena ketika kita menutup pintu, kita yang berada di dalam akan merasa aman. Kita yang berada di dalam akan merasa tenang. Nah, sedemikianlah Yesus ini memproteksi kehidupan kita di dalam kekristenan. Sedemikianlah Yesus memproteksi kita bukan hanya pada malam hari. Dari pagi ke pagi dia memproteksi kehidupan kita, dia menjaga kehidupan kita supaya tetap aman dan tenang di dalam lindungannya. Supaya kita tetap aman dan tenang di dalam lindungannya. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Di ayat 10 terakhir dikatakan supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Di dalam hal ini juga kita jangan salah kaprah ya, begitu ya. Berlimpah-limpah dalam hal ini maksudnya bukan kita berlimpah-limpah secara materi. Oh, aku mengikut Yesus, aku sudah percaya Yesus, maka aku akan menjadi kaya raya. Tidak. Tetapi berlimpah-limpah di dalam hal ini maknanya lebih dalam, itu berbicara tentang ada jaminan kehidupan kekal. Ada jaminan kehidupan kekal. Berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan bukan hanya berkat yang bertahan sementara, bukan hanya berkat-berkat secara material, tetapi ada kehidupan setelah kematian. Minggu lalu kita sama-sama ikut pembinaan begitu ya. Ada kehidupan setelah kematian. Ini berkat yang besar yang kita terima dari Yesus yang tidak bisa diberikan oleh siapapun Bapak Ibu. Yang tidak bisa diberikan siapapun, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Maka ada jaminan kehidupan kekal yang Dia sediakan. Jadi kehidupan kita bukan hanya kehidupan kita pada saat kita hidup yang dipikirkan oleh Allah. Bahkan ketika kita telah mati pun ada kehidupan yang telah Dia sediakan. Kehidupan yang bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Bukankah seharusnya itu yang menjadi sukacita bagi kita semua? Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh meneguhkan kita bersama. Yesus menyatakan dirinya adalah pintu. Yesus adalah pintu, artinya hanya di dalam Yesus kita diselamatkan. Yesus adalah pintu, artinya di dalam Yesus kita menemukan padang rumput. Yesus adalah pintu, artinya hanya di dalam Yesus kita mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupan kekal. Lalu apa yang bisa kita lakukan saat ini? Apakah kita mau percaya kepada Yesus Kristus? Apakah kita mau masuk di dalam persekutuan dengan Dia? Biarlah kita terus diteguhkan oleh kebenaran firman ini dan membuat kita memiliki komitmen untuk hidup di dalam Yesus Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau menyatakan dirimu adalah pintu bagi kehidupan kami. Engkau menyediakan jalan keselamatan bagi kami. Kami menyadari bahwa kami sungguh membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Dosa yang telah menghalangi kami, yang membuat kami terpisah dari Tuhan, membuat kami tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri. Kami membutuhkan Tuhan yang berinisiatif datang untuk membawa kami masuk di dalam persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah ini boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami, bahwa kami percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Bahwa di dalam Yesus Kristus kami mendapatkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami mendapatkan perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan di dalam dan melalui Yesus Kristus ada jaminan keselamatan, jaminan hidup kekal yang kami peroleh
daripadamu. Biarlah ini menjadi sukacita bagi kami, dan kami menjalani hari-hari kami dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk pemberitaan firman pada hari ini. Kiranya arah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, di tempat yang maha tinggi kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.